Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita untuk semua. Perkenalkan, nama saya Ope Destrian, jabatan saya fungsional arsiparis di unit Direktorat Tata Kelola Universitas Pajajaran. Terima kasih kepada Pak Dekan yang telah mengundang ke Sekolah Pasca Sarjana untuk sharing session dalam acara We Are in the Great School. Begitupun terima kasih para peserta yang telah hadir di virtual pada hari ini. Acaranya We Are in the Great School. Saya sebelum ke materi, saya ingin menyampaikan perkembangan sepak bola di Indonesia terbentuk pada tahun 1930 di Yogyakarta. Oleh karena itu, Persatuan Sepak Bola di Indonesia dipelopori oleh Bapak Suratin. Dalam perkembangan zamannya, begitupun perkembangan wasit ataupun pertandingan sepak bola di Indonesia itu sangat pesat dari dulu sampai saat ini. Nah, ketika dari dulu pada zaman ISL dan IPL banyak implik atau kerusuhan-kerusuhan yang ada di pertandingan sepak bola waktu IPL dan ISL. Nah, sekarang pada zaman sekarang waktu saya meneliti bahwasanya sepak bola di Indonesia banyak perkembangan, banyak kemajuan, bahwasanya stadion-stadion ini bisa dijadikan taraf internasional. Oke, terima kasih para peserta. Saya izinkan menyampaikan hasil dalam penelitian saya mengenai komunikasi wasit dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Sehingga komunikasi wasit ada beberapa hal yang harus disampaikan. Yang pertama, adanya keputusan wasit menimbulkan protes keras disebabkan pengambilan keputusan tidak adil, sehingga para pelatih mengucapkan atau menyampaikan rasa kesalnya kekalahan sehingga terucap wasit tidak adil. Kemudian yang kedua, wasit mengalami intimidasi dikarenakan pengambilan keputusan seharusnya memberikan kartu kuning tetapi langsung kartu merah. Oleh karena itu, para pemain secara brutal dengan secara komunikasi nonverbal memprotes keras sehingga wasit itu mengalami intimidasi. Yang ketiga, wasit melakukan kesalahan ketika mengambil keputusan. Selalu dilecehkan dengan komunikasi seperti, mohon maaf, saya menyebutnya wasit goblok dan wasit monyet. Saya sedikit bercerita, menjadi wasit itu tidak gampang. Saya mengalami sendiri bahwasanya menjadi wasit itu harus mempunyai sertifikasi wasit. Yang pertama wasit C3, yang kedua wasit C2, yang ketiga, yang terakhir wasit C1. Nah, yang menempuh wasit C3 itu harus diuji Kopertes.
tesnya standar, baru meningkat ke C2 tingkat provinsi, ke C1 tingkat nasional. Sedangkan saya alhamdulillah mendapatkan sertifikasinya C3 dan C2, bahkan sekarang pada saat ini saya mempunyai lisensi match komisioner PSSI nasional. Bahkan alhamdulillah udah tugas di Liga Nasional. Oke, baik. Kita kembali lagi ke komunikasi wasit dalam pertandingan sepak bola. Beberapa hal menimbulkan masalah. Yang pertama, konsep diri wasit sepak bola dalam mengkonstruksi dirinya sebagai wasit pada olahraga sepak bola di Indonesia. Kemudian perilaku wasit ketika memimpin pertandingan sepak bola, pada saat memimpin pertandingannya harus dengan kondisi fisik dan psikologisnya yang sehat. Yang terakhir, proses komunikasi wasit pada saat memimpin pertandingan sepak bola. Nah, seorang wasit harus memahami 17 pasal. Yang pertama, lapangan permainan. Yang kedua, bola, jumlah pemain, perlengkapan permainan, wasit, asisten wasit, namanya pertandingan, memulai kembali pertandingan, bola di dalam dan di luar lapangan, ataupun cara mencetak gol. Yang ke-11, offset, pelanggaran dan kelakuan tidak sopan, tendangan bebas, tendangan penalti, lemparan ke dalam, tendangan ke gawang, dan tendangan. Nah, oleh karena itu, ketika pertandingan sepak bola di Indonesia, wasit itu menggunakan pasal 12. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang tidak ada di pasal. Oleh karena itu, wasit itu harus mempunyai jiwa mentalitas tinggi ketika mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, dalam pertandingan sepak bola itu ada struktur pertandingan sepak bola. Apa itu match komisioner? Match komisioner itu dirijennya pertandingan sepak bola. Kemudian apa tuh referee assessor dan match official? Nah, di sini referee assessor dan match official ini, referee assessor itu menilai wasit ketika memimpin pertandingan sepak bola di Indonesia. Match official seorang referee. Sebagaimana ketahui di lapangan pertandingan, wasit itu dulunya ada 4 di Indonesia. Nah, sekarang menjadikan 6. Ini diatur oleh match official. Kemudian DIMO ataupun LOC. LOC ini menginformasikan kepada masyarakat agar pertandingan dengan berjalan lancar. Oleh karena itu, LOC itu selalu memberikan sebuah informasi-informasi yang update, selalu terpercaya. Kemudian LGC. LGC ini pengolah stadion, keamanan, marketing, protokol, dan hospital, dan volunteer, medis, lain-lain. Nah, di sini pertandingan sepak bola di Indonesia agar lancar, pengolah stadion ini harus standby setiap saat ataupun keamanan. Sekarang saya mengupas sedikit melenceng mengenai Piala Dunia U20. Kenapa di Indonesia nggak dilaksanakan? Karena security officer-nya di Indonesia belum ada tersertifikasi.
belum memadai, belum siap dalam segi keamanan. Yang terakhir, delegasi PSSI. Nah, ini delegasi PSSI ini selalu mengawasi ketika pada saat pertandingan. Bahwasanya pertandingan tersebut aman atau tidak. Kalau tidak lancar, seperti tragedi kejuaruan, PSSI itu memberikan sanksi, bahkan memberikan LOC tersebut agar tidak pertandingannya tidak ada penonton. PSSI menyebutkan seperti itu. Nah, ini rangkaian komunikasi wasit dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Sebagaimana diketahui, sebelum pertandingan harus ada manajer meeting. Kemudian manajer meeting itu membahas tentang regulasi, tentang kaos, tentang persiapan untuk pertandingan besok, menanyakan referee, menanyakan medis, menanyakan keamanan, menanyakan lapangan, menanyakan pintu keluar dan pintu masuk, menanyakan lapangan siap atau tidaknya, seperti itu di manajer meeting. Kemudian itu di lorong ya, sebelum pertandingan dimulai adanya pengecekan, ya, pengecekan pemain agar pemain tidak menggunakan aksesoris ataupun pemain tidak menggunakan perangkat permainan seperti pelindung kaki, ya, itu harus wajib dipakai. Kemudian gambar ketiga ini menggambarkan bahwasanya wasit memberikan pengarahan agar pertandingan ini dengan lancar, baik, tidak ada masalah. Oleh karena itu, wasit memberikan fair play, menginformasikan ke dua pemain. Yang gambar keempat, ini wasit memberikan kartu kuning. Ini gambar keempat ini menunjukkan komunikasi ketika pemain memprotes, ya, langsung memberikan kartu kuning. Gambar kelima, wasit memberikan kartu merah, pengusiran pada pemain. Nah, di sini wasit ini harus tegas ketika mengeluarkan kartu merah. Oleh karena itu, wasit tersebut bisa memahami bahwasanya memberikan suatu penyampaian terhadap pemain agar legowo untuk keluar dalam pertandingan sepak bola. Gambar terakhir, gambar keenam. Gambar keenam ini menggambarkan wasit ini memberikan komunikasi agar pemain keluar. Pemain tersebut cedera, ya, cedera. Adanya gesekan, benturan terhadap kedua belah pihak, kedua pemain. Memberikan instruksi kepada pemain agar keluar untuk diobati. Oke, sebelumnya saya akan memberikan ilustrasi sebagai gambaran bahwasanya pertandingan sepak bola di Indonesia pada saat ini menggunakan
menampilkan video sebagai berikut. Arya Gerian bisa berikan umpan dan perisai dikuasai oleh Jabar. Offside. Dalam posisi offside Jabar Sarja. Iya, umpannya sudah sangat baik dari Arya, tapi Jauh ya bungkus ya. belum. Waktu diangkat belum ya. Iya. Jauh itu masih ya bungkusnya. Masih Ya. 2 langkah kayaknya ya. Mungkin posisinya Awe agak terlalu Ya. gimana ya. Jauh ya bungkusnya. Belum. Waktu diangkat belum ya. Iya. Matos kali ini Bruno Matos kembali kepada Sadam pemirsa dan penonton penalti bahaya pemirsa. Sukar dipercaya pemirsa dan gol. Ternyata offside pemirsa. Ternyata offside Brendan Alves. Ya, ini set play yang cukup rapi ya yang dilakukan oleh para pemain Barito. Protes keras pada saat pertandingan selesai. Nah, oleh karena itu seharusnya gol tidak gol, seharusnya offset tidak offset, ya, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu para pelatih ini ketika protes adanya nanti press conference, ya, memberikan informasi terhadap ke media bahwasanya pertandingan ini tidak adil. Mengarah ke sebelah kiri dan offside. Kelihatannya offset, tetapi tidak offset. Seharusnya onside. Onside tersebut bisa dijalankan pertandingan itu langsung dimulai lagi. Sini kekecewaan pelatih Persib terhadap wasit. Kejadian-kejadian di dalam pertandingan sepak bola di Indonesia ini seperti layar tampilan video seperti berikut. Cukup keras ya, sehingga juga bola sedikit berbelok arah tadi dan terkena tiang gawang. Iya. Tapi jika itu gol dan kemudian dianulir, wah. Iya, jelas tadi masih ada agil sebenarnya ya. Betul. Nah, di sini ada Arema lawan Lamongan. Nah, saya melihat dalam pertandingan yang bikin emosi penonton, emosi pelatih, ataupun emosi pemain. Pasti diluapkan ketika pada saat pertandingan selesai. Pada saat itu, match komisioner pasti sibuk ya memberikan arahan dan memberikan informasi bahwasanya wasit tersebut seharusnya offset ataupun onside. Nah, itu pasti akan dikomunikasikan lagi ataupun didiskusikan lagi setelah pertandingan selesai. Fahmi Al-Ayubi, namun ketika timing lainnya sangat tepat. Ini keputusan yang mengecewakan dari linesman tadi. Bukan offside tentunya, namun keluar juga tidak bisa diselesaikan ketika Yusuf El-Jari. Karena saya mengambil kesalahan-kesalahan dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Bahwasanya pertandingan sepak bola di Indonesia menarik menurut saya. Harus diteliti, harus di-riset. Kenapa? Karena sepak bola di Indonesia, kenapa sepak bola Indonesia nggak maju-maju? Karena waktu zaman ESL dan IPL itu wasit tersebut bisa memberikan kemenangan terhadap salah satu tim tuan rumah. Dulu ya,
Nah, pada saat dulu. Nah, sekarang pada saat sekarang dengan era Pak Ketua Iwan Bule, adanya Satgas Mafia Bola. Nah, di di dalam pertandingan ini apa namanya itu diawasi, selalu diawasi. Jadi si Satgas tersebut selalu masuk ke dalam ruangan wasit. Oke, terima kasih. Videonya udah dilihat, paparannya saya tadi menyampaikan seperti itu. Baik, kemudian saya hasil riset saya memberikan model komunikasi wasit sepak bola di Indonesia. Ya. Sebelumnya model tersebut menggambarkan ya dengan landasan konseptualnya. Yang pertama adanya komunikasi personal, yang kedua perilaku komunikasi, yang ketiga perwasitan, yang keempat media digital sepak bola di Indonesia, yang terakhir psikologis wasit sepak bola. Terus menggunakan metode penelitian ini menggunakan paradigma konstruksivis dan pendekatan kualitatif, bahkan menggunakan studi kasus. Hasil riset saya menggunakan aplikasi NPipo. Lanjut. Bahkan model tersebut ya saya buat 3 model. Yang pertama konsep diri, yang kedua perilaku komunikasi, yang ketiga ya model komunikasi. Pertama saya akan menggambarkan bahwa saya konsep diri wasit perempuan, konsep diri wasit dalam mengkonstruksi dirinya sebagai wasit dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Wasit sepak bola terdiri 4. Yang pertama konsep diri, yang kedua mentalitas, yang ketiga penampilan, bahkan mengkonstruksi. Nah, ini konsep diri ini dipakai ketika wasit memimpin dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Agar penampilan seorang wasit harus memahami yang pertama psikologi penonton, psikologi pemain, psikologi pelatih ya, ofisial. Nah, itu harus dikuasai ya konsep diri tersebut. Mentalitasnya harus bisa menunjukkan performanya bisa tegas, netral, adil ya mentalitas. Sehingga penampilannya bahwasanya wasit tersebut harus bisa menampilkan menarik ya. Bahkan menariknya wasit sehingga penonton itu wasit tersebut itu bagus ya dilaksanakan. Pelaksanaan pertandingan sepak bola di. Kemudian yang terakhir konstruksi sosial. Nah, konstruksi sosial ini seorang wasit ini adanya izin atau dari ibu, ayah atau paman, kakak. Sehingga adanya izin dari keluarga si wasit tersebut bisa memberikan performa ketika memimpin pertandingan sepak bola di Indonesia. Kemudian masyarakat. Nah, masyarakat ini cuma mengamati bahwasanya wasit tersebut bagus atau tidak ketika memimpin pertandingan sepak bola. Gitu ya. Ini saya menggambarkan perilaku komunikasi wasit pada saat memimpin pertandingan sepak bola di Indonesia. Ya. Oleh karena itu, wasit sepak bola di Indonesia ya harus mempunyai
lisensi C1, C2, dan C3. Bahkan dua hal yang penting diperhatikan oleh wasit, fisik dan psikologis. Nah, ini fisik ini waktu ketika di tes, koper tes ya, harus mempunyai daya tahan tubuh, kelincahan, kekuatan, kecepatan. Nah, pada saat itu dalam pertandingan digunakan ya, bahwasanya wasit ini bisa ya ketika memimpin pertandingan antara ini contohnya antara Persib dan Persija ini derby ya, harusnya benar-benar harus fisik ini fit ya, jangan wah tuh ada Persija ya dan Persib saya memimpinnya tetapi fisiknya kurang. Ini terus psikologis ya. Nah, ini psikologis ada kecemasan, kewaspadaan, kesiapan bertindak, motivasi, percaya diri. Nah, psikologis komunikasi ini harus mempunyai motivasi dan percaya diri ketika memimpin pertandingan Persib dan Persija ya. Oleh karena itu wasit dalam pertandingan sepak bola perannya sangat penting ya. Ketika memimpin pertandingan sepak bola di Indonesia tersebut. Kemudian model proses komunikasi pada saat memimpin pertandingan sepak bola. Yang tadi saya sampaikan modelnya dalam pertandingan sepak bola dari awal agreement, ya. Lalu agreement ini dilakukan dengan penilai wasit dan pengawas pertandingan. Sehingga adanya media komunikasi. Contohnya earphone dan set. Bahkan komunikasinya dalam pertandingan sepak bola harus dilaporkan melalui evaluasi wasit. Sehingga agreement ini bisa rencana pertandingan tersebut berjalan dengan lancar. Proses agreement. Sekian dan terima kasih paparan saya. Mohon maaf bila ada kalimat yang salah. Terima kasih. Salam repri, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.